Halo adik-adik, apa kabar kalian? Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita kali ini. Materi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah distribusi binomial, lanjutan dari materi kita sebelumnya mengenai distribusi variabel acak. Adik-adik, distribusi binomial ini adalah distribusi yang hanya memiliki dua kemungkinan. Misalnya mengenai jenis kelamin pada contoh soal kita sebelumnya ya, mengenai jenis kelamin hanya ada dua kemungkinan, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian bisa jadi juga masalah ujian, misalnya kemungkinannya hanya ada dua, lulus dan tidak lulus. Nah, yang seperti itu nanti akan kita masukkan dalam kategori distribusi binomial. Adik-adik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang distribusi binomial, kita harus memahami dulu kombinasi adik-adik. Nah, kombinasi ini sendiri adalah materi pelajaran sebelum-sebelumnya ya adik-adik. Nah, kombinasi ini adalah cara kita menyusun tanpa memperhatikan urutan. Misalnya adik-adik, kakak punya ada 6 buah ballpoint di sini ya. Nah, kakak akan mengambil 2 dari 6 ini ya, sembarangan saja tanpa memperhatikan urutannya. Jadi misalnya kalau kakak ambil ini, yang hijau dengan yang hitam, misalnya yang hijau duluan dengan yang hitam menyusul, atau yang hitam duluan yang hijau menyusul, itu sama saja. Jadi kalau mereka berdua ini sudah terambil, maka ini dihitung satu paket. Ya, jadi tanpa memperhatikan siapa duluan, yang hitam atau yang hijau duluan, pokoknya kalau sudah hitam dengan hijau ini terambil, maka ini dihitung satu susunan. Nah, adik-adik, maka kalau kombinasi ini kita rumuskan dalam rumusan matematika, dituliskan seperti ini adik-adik. Kombinasi, ya, kakak ingin menyusun X unsur dari N unsur yang tersedia. Misalnya kakak ingin menyusun 2 dari 6 ballpoint tadi. Berarti si N-nya paling besar ya adik-adik, X-nya lebih kecil dari N. Maka ini dapat dihitung dengan N faktorial. Ingat ya faktorial ya adik-adik. Faktorial itu artinya dikali mundur. Ya, kalau 6 maka kali mundur, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai paling terakhirnya 1. Dibagi kemudian si X faktorial. X faktorial dikali, nah kita kurangkan N dengan X. N dikurang X kemudian difaktorialkan kembali. Nah, inilah rumusan untuk menentukan kombinasi dari X unsur yang berbeda dari N unsur yang tersedia. Nah, supaya paham kita selesaikan satu contoh soalnya. Di sini ada soal adik-adik. Dalam sebuah kelompok yang terdiri atas 6 orang siswa. Jadi 6 orang siswa inilah N-nya. Ini sebagai N ya adik-adik, N-nya 8. 8 orang siswa akan dipilih 3 orang. Jadi dari 8 kita akan memilih 3. Jadi 3 inilah si X-nya. X-nya adalah 3. Ya adik-adik. Nah, kemudian 3 orang ini akan mewakili kelompok untuk presentasi. Jadi misalnya dalam kelompok belajar adik-adik isinya ada 8 orang, 3 orang akan disuruh presentasi. Ya, tentukan banyaknya susunan perwakilan yang dapat dibuat. Jadi dari 8 orang ini kita mau kirimkan 3 orang untuk perwakilan presentasinya. Kira-kira ada berapa susunan orang yang bisa kita buat? Ada berapa perwakilan yang bisa kita buat dengan perwakilannya itu 3 orang? Nah, kita hitung saja adik-adik dengan rumusan ini. Kombinasi ya, yang mau kita susun 3 unsur dari 8 unsur yang tersedia. Maka kita hitung sama dengan menggunakan rumusan ini. N-nya 8, 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali, kita kurangkan 8 dikurang 3, 8 dikurang 3 baru nanti difaktorialkan ya. 8 kurang 3 itu 5 ya adik-adik. Nah, kakak tuliskan lagi di sini. 8 faktorial berarti 8 dikali mundur, kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, paling terakhirnya 1 ya adik-adik.
Kemudian 3 faktorial sama juga. 3 kali mundur, kali 2 kali 1. Paling terakhirnya harus 1. Kemudian 8 dikurang 3 adalah 5 ya adik-adik. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya adik-adik. Nah kita selesaikan. Nah sebelum kita kalikan kita perhatikan ada yang sama. Ini sama nih. 5, 4, 3, 2, 1 sama. Kita bagikan saja dengan yang di bawah. Ya. Kemudian 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. 6 dengan 6 di atas juga habis adik-adik. Ya, maka kita peroleh hasil terakhirnya adalah 8 kali 7. 8 kali 7 itu adalah 56. Jadi dari 8 orang siswa tadi yang mau kita utus 3 orang untuk presentasi, maka kita bisa membuat 56 utusan cara kita mengutusnya adik-adik. Nah seperti itulah cara menghitung untuk kombinasi adik-adik. Nah rumus kombinasi ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan distribusi binomial ya. Nah rumusan distribusi binomial itu seperti ini adik-adik ya. Peluang sebuah variabel acak si X tadi, si X dari n unsur yang tersedia dengan peluang si X. Peluang si X itu sendiri adalah P kecil. Nah, hati-hati adik-adik. Kita harus tahu dulu peluangnya si X itu sendiri berapa. Ya, peluangnya si X, tapi yang kita cari adalah peluang variabel acak X yang X besar, adik-adik. Ya. Nah, ini sama dengan kita gunakan kombinasi X unsur dari N unsur yang tersedia. Ini dulu ya adik-adik. Kemudian peluang si X berhasil tadi. Peluang si X seperti yang kita harapkan, P kecil, pangkat X-nya. Pangkat X ya, dikali peluang gagalnya yang bukan si X. Peluang yang bukan si X berarti kakak ambil Q ya. Q itu adalah peluang yang bukan si PX. Nah, maka Q pangkatnya adalah N dikurang X. Yang ini adik-adik. N dikurang X. N dikurang X. Dengan catatan bahwa di sini kita buat Q itu nilainya sama dengan 1 dikurang P kecil. Nah, ini. Ya, ini rumus untuk distribusi binomialnya. Oke, adik-adik bisa diikuti ya. Peluang variabel X dari N unsur yang tersedia dengan peluang yang diharapkan itu adalah P, maka dapat dihitung dengan rumusan kombinasi X unsur dari N unsur yang tersedia dikali P pangkat X dikali Q, dengan Q-nya adalah 1 dikurang P pangkat N dikurang X. Ya adik-adik, inilah rumusannya. Nah, supaya paham, mari kita perhatikan 2 contoh soal yang kakak siapkan untuk kita bahas dalam video ini. Kita mulai dari contoh soal yang pertama adik-adik. Di sini ada soal sebuah keluarga memiliki 4 orang anak. 4 orang anak. Jadi si 4 orang anak ini dapat kita anggap sebagai N-nya. N adalah 4. Oke adik-adik. Kemudian tentukan peluang dari 4 orang anaknya itu hanya 1 orang anak berjenis kelamin laki-laki. Yang diharapkan hanya 1. Maka si 1 ini, inilah X-nya. X-nya adalah 1. Ingat, N itu yang paling besarnya, X itu yang lebih kecilnya. Ya. Kemudian P-nya mana adik-adik? Nah, di sini kita harus jeli adik-adik. Pada soal tidak diketahui P-nya, maka kita harus cari P-nya terlebih dahulu. Ya, kita cari P-nya terlebih dahulu. Nah, mudah saja adik-adik. Soal ini berbicara tentang jenis kelamin. Maka ingat, jenis kelamin hanya ada 2 kemungkinan, yaitu laki-laki dengan perempuan. Berarti ada 2 kemungkinannya. Yang diharapkan adalah laki-laki. Laki-laki hanya ada 1. Hanya ada 1, maka P, ini bukan P yang ini adik-adik, tapi P yang di sini, P kecil. Peluang artinya peluang laki-laki adalah hanya ada 1 dari 2 kemungkinan jenis kelamin, maka peluangnya setengah.
Paham ya adik-adik? Kenapa peluangnya setengah? Ini masalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu hanya ada laki-laki dengan perempuan. Jadi 2, maka ini per 2 seperti pada pelajaran kita sebelumnya. Nah, yang diharapkan adalah laki-laki. Laki-laki hanya ada 1, maka peluangnya adalah 1 per 2. Maka P-nya 1 per 2. Kita cari Q-nya. Q itu sama dengan 1 dikurangi si P. 1 dikurang setengah. Ya, 1 ini dapat kakak ubah menjadi 2 per 2 karena ini per 2 semua. Ya, maka sama dengan 2 dikurang 1 nilainya 1 per 2. 1 dikurang setengah adalah setengah. Jadi P dan Q-nya sama-sama bernilai setengah adik-adik. Nah, kalau sudah kita tinggal cari. Sebuah keluarga memiliki 4 orang anak, N-nya 4. Dari 4 orang anak itu tentukan peluang hanya 1 yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi dari 4 kita hanya harapkan 1. Ya, maka kita hitung dengan rumusan. Peluang yang kita harapkan 1 laki-laki dari 4 orang anak dalam keluarga tersebut dengan peluang laki-laki itu adalah setengah. Maka itu dapat kita hitung dengan kombinasi 1 dari 4 dikali peluang si laki-laki tadi setengah. Ingat rumusannya adik-adik. Setengah pangkat X-nya. X-nya adalah 1 dikali Q-nya. Q-nya adalah setengah. Pangkat N dikurang X. N-nya 4 dikurangi X-nya 1. Nah, oke adik-adik, kita lanjutkan ya. Ini sama dengan kombinasi, kita hitung dengan rumus kombinasi ya. 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 dikurang 1 3 faktorial adik-adik ya, dikali. Nah, ini kita kalikan, kita kuadratkan ya, kita pangkatkan. 1 pangkat 1 itu 1 per 2 pangkat 1 itu 2. Oke, hal yang sama dengan ini. 4 kurang 1, 3 ya adik-adik. 3 ya. 1 pangkat 3 tetap 1. Karena 1 pangkat 3 itu 1. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 8. Maka nilainya 1 per 8. Bisa diikuti ya adik-adik. Nah, kita lanjutkan kembali. Sama dengan, ingat 4 faktorial kita kali mundur. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 faktorial ya 1, tidak bisa mundur lagi ya. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 dikali 1 dikali 1 ya adik-adik. 2 dikali 8 adalah 16. Nah, kita sederhanakan. Ada yang bisa dibagi habis nggak? Ada ya. Ini bisa dibagi habis. Ini habis, ini habis. Sama ya, atas bawah. 4 dibagi 1 itu adalah 4. 4 dikali, atau gini saja. 4 dikali 1, 4. Per 1 kali 16 adalah 16. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Maka nilainya adalah sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 adalah 1 per 16 bagi 4 adalah 4. Maka peluang dari 4 orang anak pada satu keluarga tepat hanya 1 laki-laki, peluangnya adalah 1 per 4. Seperti itu adik-adik menghitungnya. Nah, adik-adik di contoh soal nomor 1 bisa paham ya. Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal peluang 1 bibit tanaman akan hidup setelah ditanam adalah 1/3. Nah, menarik di soal ini adik-adik, P-nya sudah dikasih tahu. Peluang hidup tanaman itu adalah 1/3, maka P-nya 1/3. Kalau P-nya 1/3, Q-nya berapa adik-adik? Ya, kita hitung menggunakan rumusan ini tadi ya. Q itu sama dengan 1 dikurang 1/3 sama dengan, ingat 1 ini bisa kita ubah jadi 3/3 karena ini per 3. 3 dikurang 1 itu adalah
2/3. Jadi Q-nya 2/3. Ya, yang pertama diketahui adalah P-nya. Oke. Kita lanjutkan. Terdapat 5 bibit tanaman, maka 5 ini sebagai apa adik-adik? Ya, 5 ini adalah N-nya. N-nya adalah 5 ya. Kemudian tentukan peluang 3 bibit akan tumbuh. Berarti 3 ini adalah X-nya. Bagus. 3 ini adalah X-nya. Maka X adalah 3. Kita pahami soalnya. Peluang sebuah bibit kalau ditanam akan tumbuh adalah 1/3. Ada 5 bibit yang ditanam, tentukan peluang dari 5 itu 3 bibit akan tumbuh. Maka kita hitung peluang dari 3 bibit ditanam akan tumbuh dari 5 bibit yang ditanam dengan peluang satu tanaman itu akan tumbuh adalah 1/3. Itu sama dengan, kita gunakan rumus kombinasi adik-adik. Kombinasi 3 dari 5. Peluangnya 1/3 pangkat 3. Ini ya, dikali peluang tidak tumbuhnya 2/3. Pangkat 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 adalah 2. Kakak tulis 5 kurang 3. Ya. Nah, kita hitung satu persatu adik-adik. Nah, ini pakai kombinasi 5 faktorial per 3 faktorial. 5 kurang 3 adalah 2 faktorial. Dikali 1 pangkat 3 adalah 3 per 3 pangkat 3 adalah 27. 3 kali 3 kali 3, 27 ya adik-adik. Dikali, ini 2. 2 pangkat 2 adalah 4 per 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, oke, kita lanjutkan. Sama dengan 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial boleh ya. Karena di bawah ada 3 faktorial, boleh. Saya hentikan di 3 faktorial saja. 2 faktorial, 2 kali 1. Ya, oke. Nah, kemudian kita kalikan 3 kali 4 itu adalah 12 per 27 kali 9 itu adalah 243 ya adik-adik, 243 ya. Oke, kita sederhanakan 3 faktorial habis dengan yang di bawah. 2 kali 1 adalah 2, 4 bagi 2 adalah 2, 5 kali 2 adalah 10. 10 kali 12 adalah 120 per 243. Maka kita dapat bahwa peluangnya adalah 120 per 243. Boleh dibagi adik-adik, 120 dibagi 243 itu boleh dijadikan 0, sekian ya adik-adik. Nah adik-adik, itulah materi belajar kita hari ini. Kakak harap adik-adik tetap berlatih dari sumber-sumber lain untuk memperkaya apa yang sudah kita bahas dalam video kali ini. Nantikan video kita sebelumnya, tetap semangat dan sampai jumpa.